Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ferdian Rustandi dari SMP Pupuk Kujang sebagai calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kabupaten Karawang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas dari modul 1.1A8, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Nah, untuk mengkoneksikan antar materi, membuat kesimpulan dan merefleksi, alangkah baiknya kita meninjau kembali kerangka pembelajaran yang telah dikembangkan pada fase ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, dan yang terakhir adalah elaborasi pemahaman dengan menjawab beberapa pertanyaan pemicu. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk pembahasan yang pertama, yaitu yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Untuk murid, murid menjadi penonton, sedangkan guru menjadi aktor. Selama ini, peran guru sangatlah aktif di dalam kelas, sangatlah tinggi perannya, sangatlah banyak perannya. Jadi, guru menjadi aktor dalam pembelajaran, tetapi murid hanya menjadi penonton saja. Apa yang disampaikan oleh guru, siswa hanya menyimak. Yang kedua, kebutuhan murid akan belajar itu sama. Dalam hal ini, pendidik menganggap bahwa semua murid memiliki kebutuhan yang sama akan belajar. Kemudian yang terakhir, pencapaian tertinggi murid mendapatkan nilai tertinggi. Jadi selama ini, pendidik terfokuskan pada pencapaian nilai anak. Kalau nilai anak tinggi, otomatis dari semua segala bidang mereka lebih menonjol. Lalu, untuk pembelajarannya, yang pertama, pembelajaran masih terfokuskan pada tercapainya materi dan ketuntasan kompetensi minimum. Yang kedua, pembelajaran seperti sinetron yang alurnya monoton. Di setiap pembelajaran, di setiap pertemuan itu sama. Metodenya sama, modelnya sama, perlakuan terhadap peserta didik itu sama. Yang ketiga, terfokus pada pembelajaran yang tertib. Jadi menganggap bahwa pembelajaran yang berhasil itu pembelajaran yang tertib, tidak ada kegiatan di dalam kelas. Hanya guru yang menyampaikan materi dan siswa yang menyimak materi yang disampaikan oleh guru. Untuk yang kedua, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Pemikiran yang pertama, murid haruslah menjadi aktor, sedangkan guru menjadi sutradara. Jadi, guru mempersiapkan segala sesuatu bagaimana peserta didik dapat beraktivitas aktif di dalam kelas. Jadi guru mendesain kelas harus seperti apa, mendesain kegiatan di dalam kelas itu harus seperti apa, sehingga anak yang menjadi aktor ini melakukan kegiatan yang sangat aktif untuk di pembelajarannya. Lalu, pembelajaran seperti wahana taman bermain. Kita ketahui bahwa taman bermain itu pasti menyenangkan, pasti penuh dengan kebahagiaan dan senyum tawa canda. Harapannya dalam pembelajaran pun seperti itu suasananya. Banyak kebahagiaan di dalamnya, banyak permainan yang merangsang
anak untuk terus ingin bermain atau terus belajar. Kemudian untuk perilaku, di mana pendidik tingkah laku akan selalu diperhatikan oleh murid. Jadi diharapkan guru memperlihatkan tingkah laku yang baik. Yang dikhawatirkan ditiru jika misalkan guru memperlihatkan perilaku yang kurang baik. Lalu cermat akan karakteristik minat dan bakat murid. Karakter murid itu seperti apa? Minat dan bakatnya murid ini seperti apa? Setiap murid pasti berbeda karakteristiknya, minat dan bakatnya. Penanganannya pun harus seperti apa untuk menangani siswa tersebut. Kemudian yang terakhir, tidak puas akan pembelajaran dan selalu memperbaikinya di setiap pembelajaran yang berikutnya. Lalu yang ketiga, yang segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, membuat profil peserta didik beserta minat dan bakatnya. Yang kedua, merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Yang keempat, merancang pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kelima, mengintegrasikan aspek budi pekerti di setiap pembelajaran. Yang keenam, menerapkan sistem Among menuntun untuk setiap peserta didik. Dan yang terakhir, menerapkan konsep merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Untuk semua yang sudah dipaparkan, kita menarik kesimpulan bahwasanya pendidikan memberikan tuntunan pada peserta didik dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan memberikan seluas-luasnya yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam belajar. Dan terakhir, pendidikan perlulah menanamkan budi pekerti. Itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih perhatiannya. Salam guru penggerak, salam berkolaborasi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.